Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys sebagai bentuk support buat gua biar selalu semangat buat konten, dan buat yang mau ngasih saran bisa tulis di kolom komentar. See you dan sampai jumpa di video selanjutnya. Melanjutkan chapter sebelumnya, kali ini Shin memperlihatkan suasana di kantor polisi. Wang Meng pun menceritakan kejadian yang ia alami selama di game tersebut. Wang Meng pun menambahkan ada seorang player bernama Sado. Ia adalah orang yang menyelamatkan party kami. Sado cuma level 3, tapi saat kami naik level 3, Sado sudah mencapai level 5. Mendengar itu atasan Wang Meng menyimpulkan bahwa Sado adalah pemain terbaik dunia untuk saat ini. Teman Wang Meng pun menambahkan, berdasarkan apa yang kau katakan Sado itu sudah level 3 sejam yang lalu, tapi mengapa dia tidak kembali ke dunia nyata? Apakah dia tidak punya saudara? Aku tidak tahu, itu mungkin saja benar, ucap Wang Meng. Mendengar itu salah satu polisi wanita mengatakan, apakah Sado seorang transmigrator? Biasanya yatim piatu dan menjadi kuat dengan sangat cepat. Sambil malu-malu polisi wanita itu pun bertanya apakah dirinya benar atau tidak. Dan nama polisi wanita itu adalah Anyu. Aku sudah bilang padamu untuk mengurangi membaca novel, ucap atasan mereka. Atasan pun mengatakan bahwa informasi yang diberikan Wang Meng sama dengan informasi yang diberikan oleh pemerintah, dan saat nyama kalian mencapai 0 di dalam game, maka di dunia nyata kalian juga akan mati. Ini merupakan hal yang tidak normal, ucap anggota lain. Dan akhirnya para pasukan polisi pun akan segera membentuk pasukan profesional untuk menangani ini, karena masalah ini akan menjadi peristiwa besar yang akan mempengaruhi seluruh dunia. Anyu pun ditunjuk menjadi kapten pasukan profesional itu dengan Wang Meng sebagai wakilnya. Dan atasan mereka juga menambahkan untuk menjadi teman Sado karena sepertinya dia bukan orang jahat. Dan tetap memprioritaskan menjaga kestabilan masyarakat. Shin pun berpisah di sebuah sekolahan. Zhang Wei berkata, selama mereka berada di distrik yang sama, tidur pada waktu yang sama, mereka akan muncul di desa permulaan yang sama, ucap salah satu siswi di sana. Ini adalah desa di dalam game ya. Seluruh murid yang mendengar itu pun merasa gelisah karena mereka bahkan belum pernah bermain game dan mereka harus membawa orang tua mereka juga. Di sisi lain, ada Qiao Yu yang sedang berpikir mengapa Qin Feng tidak datang mencarinya dan tidak meminta maaf pada dirinya. Biasanya setiap aku marah dia akan menenangkanku, tetapi hari ini bukan cuma dia tidak melakukannya tapi dia juga memukulku, bahkan orang tuaku tidak pernah memukulku. Aku hanya bolos sekolah untuk menonton konser saudara Song Fei, dasar sialan. Jika Qin Feng tidak meminta maaf sekarang, jika dia meminta maaf 1000 kali aku tidak akan memaafkannya, ucap Qiao Yu. Qiao Yu kemudian membayangkan dirinya yang kemarin begitu dekat dengan Song Fei saat menonton konsernya. Qiao Yu sambil menangis dan menunjukkan sedikit ekspresi sangenya pun berteriak, aku mencintaimu Ku Song Fei. Dan tiba-tiba Qiao Yu pun teringat sesuatu, yaitu jika Song Fei tertidur maka dia juga akan masuk ke dalam game. Hal itu membuat Qiao Yu sekali lagi menunjukkan ekspresi sangenya. Sambil membuka pakaiannya Qiao Yu pun akan bertanya pada Zhang Wei karena dia berhasil naik ke level 3 dengan cepat. Qiao Yu pun menghubungi Zhang Wei dan bertanya bagaimana cara agar bisa naik level dengan cepat. Zhang Wei pun menjawab, Qiao Yu hanya perlu menambahkan semua poin atributnya ke dalam agility. Mengetahui hal itu Qiao Yu pun merasa senang karena ia menemukan orang yang bisa membantunya. Ia juga mengatakan, Qin Feng akan kutunjukkan padamu, aku akan masuk game sekarang, dan saat aku sudah naik level aku tidak akan membantumu. Dan akhirnya Qiao Yu pun tidur. Shin pun berpindah ke Qin Feng yang terkejut karena menemukan sebuah item. Curse Ring Gold, dapat digunakan semua profesi all atribut bertambah 8. Dark Elemental Resistance plus 26, Weak Point Attack Multiplier plus 0,1, Equipment Requirement level 4. Apa? Semua atribut bertambah 8, cincin ini setara dengan seseorang yang naik level 3, dan cincin ini memiliki ketahanan yang sangat berguna untuk melayan monster, ucap Qin Feng. Qin Feng pun kembali terkejut karena notifikasi kembali berbunyi. Instant Shadow Slash Silver, Assassin Type Skill, flash ke satu arah dengan jarak maksimal 15 meter dan memasuki kondisi tak terlihat berlangsung selama 5 detik memberikan 3 slash ke semua musuh di jalur, cooldown 10 detik. Qin Feng pun langsung mempelajari skill tersebut. Qin Feng pun menggunakan skill Greedy Hand.
Anda telah menggunakan 8 poin evolusi, tersisa 4 poin. Greedy Hunt tingkat jade menjadi Diamond, Assassin Type Skill. Sesuai perkiraanku membunuh mobs sekarang akan memberikan 2 buah loot. Qin Feng pun kembali menggunakan poin evolusinya. Anda menggunakan 3 poin evolusi tersisa 1. Instant Shadow Slash, tingkat Silver menjadi Gold naik lagi menjadi Platinum, Assassin Type Skill. Setelah itu Qin Feng merasa ini cukup sulit karena waktu cooldown masih tidak berkurang, tapi hanya dengan mengandalkan Instant Shadow Slash aku bisa menjadi tak terlihat tanpa batas. Qin Feng pun mengecek item lain dan dia berkata bahwa sisa item di inventorinya hanya tersisa sampah dan akan menjual beberapa itemnya. Dan saat Qin Feng mulai berjalan, tiba-tiba ada segerombolan monster yang langsung menerjang ke atas Qin Feng. Melihat itu Qin Feng merasa senang karena dia bisa mencoba skill yang telah dia upgrade. Qin Feng pun menggunakan skill Instant Shadow Slash. Tebasan yang tak terhitung jumlahnya langsung mengenai semua monster tersebut, notifikasi pun kembali muncul. Anda telah membunuh Lim Crawler level 4, Anda mendapatkan 80 XP, dan menerima 5 live Pantra Double. Qin Feng pun merasa senang karena dengan ini ia dapat menyelesaikan pertempuran dengan cepat dan menghindari hal yang tidak diinginkan. Akhirnya Qin Feng memilih untuk kembali terlebih dahulu untuk menjual barang-barang di tasnya, dan untuk mencapai lifespan minimum yang diperlukan. Begitu aku naik level 10 aku akan dapat mewujudkan skill dan equipment ke dalam dunia nyata.